Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, penulis Injil Lukas menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang tidak disebutkan namanya. Namun dengan terperinci Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia dari perwira ini. Kisah ini mau mengajarkan kepada kita tentang apa itu iman yang besar, seperti yang dimiliki perwira itu kepada Yesus. Perwira ini merupakan satu-satunya laki-laki di dalam perjanjian baru yang mendapat pujian dari Yesus. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Mengapa Lukas sampai memasukkan perwira Romawi ini dalam Injil sebagai teladan bagi kita? Kita tahu bahwa bangsa Romawi bukanlah bangsa yang mengenal Allah Maha Esa. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, penyembah berhala, apalagi jabatannya sebagai seorang perwira, orang dengan latar belakang militer yang keras yang biasa berperang. Apa yang dilihat perwira itu dari Yesus? Perwira itu dengan mata imannya ternyata bisa melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah jenderal dari segala jenderal, jenderal besar agung kerajaan Allah yang berkuasa mutlak atas segala penyakit, hidup, dan mati. Apapun yang Yesus perintahkan pasti terjadi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenyataan rohani ini yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang Israel. Perwira itu percaya otoritas Yesus atas penyakit, memberikan kesembuhan kepada orang sakit, seperti yang dia alami sendiri dalam pekerjaannya di militer yang memakai sistem komando, di mana otoritas dalam militer harus dan pasti ditaati oleh bawahan.
Kalau seorang komandan memerintahkan cukup satu kata saja, maju, prajurit pasti maju. Tembak, pasti prajurit tembak. Dengan iman yang melihat adanya otoritas Anak Allah dari Yesus, sekalipun dia bukan orang Israel yang dari kecil sudah belajar tentang Allah Yahweh, tentang nubuatan nabi-nabi akan datangnya Mesias, hal inilah yang membuat Yesus berkomentar dengan kagum. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya kita hidup pada zaman Yesus, apakah iman kita akan dipuji oleh Yesus? Atau saat ini setelah ikut Yesus sekian lama, setelah menjadi orang Katolik sekian lama, apakah iman kita saat ini membuat Yesus kagum? Atau kita belum melihat kemuliaan Kristus sebagai Anak Allah yang berkuasa mutlak dalam hidup kita? Padahal kita ini rajin ikut doa, devosi, dan terlebih Ekaristik. Tidak salah penulis Injil Lukas memuat kisah tentang perwira Romawi ini sebagai pelajaran yang keras bagi orang-orang Israel dan kita-kita saat ini yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Apakah kita mentaati Yesus Kristus sepenuhnya, mengakui otoritasnya dalam hidup kita? Apakah gaya hidup kita sehari-hari menunjukkan atau membuktikan kita mempunyai iman kepada Yesus yang menyelamatkan? Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari beberapa pastor berkumpul bersama-sama di suatu paroki untuk membahas dan berdiskusi tentang beberapa hal atau beberapa soal yang sukar, antara lainnya adalah arti dari doa yang tidak putus-putus. Mereka setuju untuk bertemu lagi keesokan harinya untuk menarik kesimpulan. Sementara para pastor ini sedang berdiskusi, seorang pelayan perempuan tua mendengar diskusi mereka, lalu ia berkata bahwa dia tahu tentang arti dari berdoa dengan tidak putus-putusnya. Pelayan ini dibawa ke dalam kelompok itu dan seorang pastor tua bertanya kepadanya, "Mary, apakah yang ingin Anda katakan tentang hal berdoa dengan tidak putus-putusnya itu? Apakah Anda dapat berdoa sepanjang waktu tanpa henti?" "Oh, tentu bisa sekali, Romo," jawab pelayan itu. "Apakah benar demikian, Mary? Bukankah engkau mempunyai banyak sekali pekerjaan sepanjang hari? Bagaimana Anda dapat berdoa tidak putus-putusnya?" Jawab pelayan itu, "Romo, semakin banyak yang harus saya kerjakan, semakin banyak doa pula yang saya panjatkan." Lalu kata Romo itu, "Coba jelaskan hal itu, Mary, sebab banyak orang justru berpikir sebaliknya." Lalu kata pelayan itu, "Romo, inilah yang saya perbuat. Pada waktu saya membuka mata saya sesudah tidur sepanjang malam, pada pagi hari saya berdoa, 'Tuhan, bukakanlah mata saya dan pengertian saya.' Dan ketika saya berpakaian, saya berdoa lagi, 'Tuhan, biarlah saya mengenakan baju kebenaran.' Ketika saya mencuci pakaian, saya berdoa lagi, 'Tuhan, basuhlah saya, agar saya menjadi seorang yang suci di hadapan-Mu.' Dan sementara saya bekerja, saya berdoa lagi, 'Tuhan, kuatkanlah iman saya, agar saya dapat melawan rupa-rupa cobaan hari ini.' Pada waktu saya mulai menyalakan api di dapur, saya berdoa, 'Tuhan, kiranya iman saya menjadi panas, supaya saya dapat melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Ketika saya menyiapkan makan pagi, saya berdoa,
Tuhan, biarlah jiwa saya lapar akan firman-Mu yang sejati itu. Dan sementara saya mengurus anak-anak, saya berdoa, Tuhan, biarlah saya tetap menjadi anak Allah oleh kemurahan dan anugerah-Mu. Maka untuk setiap pekerjaan yang harus saya kerjakan, saya memanjatkan doa yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Pastor tua itu langsung berkata, Mary, cukup sudah. Memang Allah berkenan menyatakan hal ini kepada orang kecil dan menyembunyikannya dari orang-orang yang merasa dirinya pandai. Mary teruskan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Dan akhirnya para pastor itu mendapatkan jawaban dari kehidupan doa yang real. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu agar dapat mewartakan kepada sesama belas kasih dan kesetiaan-Mu yang Kau gunakan untuk menghidupi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.